Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delsi Ratnasari Likatakaji, NIM 1220031. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan dasar Microsoft Excel. Microsoft Excel digunakan untuk menghitung angka-angka, bekerja dengan daftar data, dan menganalisa data-data, serta mempresentasikan ke dalam bentuk grafik ataupun diagram. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Excel, lalu kita setelah itu cari aplikasi Excel dan klik. Setelah membuka aplikasi Excel, kita akan melihat yang namanya lembar kerja Microsoft Excel. Nah, pada tampilan ini terdapat yang namanya title bar. Title bar berisi nama file atau program aplikasi yang sudah aktif, kemudian di sebelah kiri ada yang namanya Quick Access. Quick Access toolbar itu berisikan tombol yang dapat mempercepat proses kerja kita. Isinya hampir sama dengan perintah-perintah yang ada pada Office button atau menu file. Nah, kita juga menambahkan shortcut. Nah, kita juga ingin menambahkan shortcut. Kita bisa langsung klik customize. Setelah itu kita klik more command. Nah, misalkan di sini kita menambahkan shortcut copy. Kita klik copy dan kemudian klik add. Maka shortcut copy akan muncul pada Quick Access toolbar. Kemudian pada tampilan lembar kerja ini kita juga dapat melihat yang namanya kolom. Nah, kolom ini memiliki nama berdasarkan abjad yang dimulai dari kolom A hingga Z. Kemudian dilanjut dengan AA hingga XFD. Setelah itu di bagian kiri layar kita bisa melihat namanya baris yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian di sini ada yang namanya ribbon. Ribbon itu membuat menu beserta submenu-nya masing-masing. Misalkan di menu home memiliki submenu clipboard, font, number, style, cell, dan juga editing. Selain itu, di sini ada yang namanya horizontal scroll bar. Nah, ini berfungsi untuk menggeser layar dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Terus di sisi kanan ada yang namanya vertical scroll bar yang berfungsi untuk menyusun layar dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Setelah itu, kita perlu mengenal yang namanya workbook dan worksheet. Untuk menambahkan workbook, kita bisa langsung menuju ke menu file. Klik blank workbook. Maka akan muncul workbook baru. Kemudian untuk menambah sheet baru, itu kita bisa langsung ke tanda tambah yang berada pada sebelah kanan sheet 1. Nah, setelah itu klik, maka akan muncul sheet baru yang namanya sheet 2. Untuk mengganti nama sheet, kita cukup double klik pada nama sheet yang ingin diubah. Misalkan di sini saya ingin mengganti namanya menjadi Applicom. Kemudian jika kita ingin menghapus sebuah sheet, kita cukup klik kanan pada nama sheet. Kemudian klik delete, maka sheet tersebut akan otomatis terhapus. Kemudian untuk proses pengetikan Excel, di sini saya
ketik data daftar belanja bulanan. Setelah data sudah disiapkan, kita perlu memberi garis atau border pada data tersebut. Kita bisa langsung menuju ke anak panah yang ada pada submenu font. Setelah itu, klik All Border. Setelah itu, kita bisa lanjut untuk mempercantik tabel data kita. Kita bisa melakukannya dengan perwarnaan ataupun lain sebagainya. Misalnya untuk perwarnaan, teman-teman bisa klik sel yang ingin kita warnai. Setelah itu, klik Fill Color. Setelah itu, jika teman-teman ingin memperlebar kolom atau baris, teman-teman bisa menuju batas garis kolom atau baris. Setelah itu, klik dan geser. Untuk perhitungan total harga barang, teman-teman langsung klik sama dengan, terus klik unit dikalikan harga satuan. Setelah itu klik enter. Setelah itu teman-teman langsung bisa tarik untuk mengcopy rumusnya. Nah, kemudian untuk menghitung total biaya yang kita butuhkan, kita bisa ketik sama dengan. Setelah itu ketik sum, double klik, lalu blok daftar harga yang diinginkan. Kita bisa mempercantik data ini menggunakan satuan unit atau harga. Misalkan untuk unit, teman-teman bisa blok data, kemudian klik klasemen. Setelah itu klik number, klik custom, kemudian untuk general kita ubah menjadi 0 spasi unit, kemudian klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Setelah itu untuk data harga, teman-teman bisa langsung blok data harga, klik element. Setelah itu klik number, lalu accounting, lalu OK. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.